Jadi al-af'al bi'tibari zaman. Jadi ada kata kerja yang berdasarkan dengan waktu. Jadi zaman ini bisa pakai alif, bisa pakai tidak pakai alif ya. Zaman atau zaman. Sama aja ya. Zaman atau zaman. Oke. Apa yang berkaitan waktu ada tiga. Apa saja, Bu? Yang pertama kita pelajari kata kerja apa, Bu? Fe, apa? Felon ma? Ilmadi. Nam, felon madin. Yang kedua apa, Bu? Ilmudori. Nam, fi'lun mudhari'un. Sahih. Yang terakhir, nah tadi yang kita bahas yaitu apa? Fi'lun. Belum aman. Amri. Nam, fi'lul amri. Nah, sekarang kita ke satu-satu ya. Kita bahas satu-satu dulu sambil merujaah. Karena pasti kata bahasa Arab, maksudnya pelajaran bahasa Arab itu pasti mengulang dari pelajaran-pelajaran yang kita lalui ya, walaupun sudah kita lewati, mau di semester 1, 2, bahkan 3, itu pasti akan terulang kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya. Makanya kita harus mengulang dari sekarang, Bu ya. Jangan bosan-bosan untuk mengulang. Makanya kalau ada yang biasanya, Bu ya, kalau ada yang mengundurkan diri, itu sangat disayangkan. Misalkan kalau memang sibuk gak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan karena kurang paham segala macam, nah nanti kalau ngulang ke semester sebelumnya, nah itu kan nanti padahal di semester selanjutnya itu akan dibahas kembali yang pelajaran-pelajaran yang kita lalui, yang kita lewati. Makanya sangat disayangkan gitu. Kalau apa namanya berhenti atau mau mengulang semester ya, karena eh belum paham. Padahal nanti ketika semester berikutnya akan dipelajari kembali. Itu udah pasti. Dan bahasa Arab tuh pasti seperti itu. Baik. Kecuali kalau uzur nggak jarang ke kelas ya itu wajar. Mengulang kelas itu wajar. Tapi kalau dia hadir terus dan dia malah pinginnya mengulang, nah ini ya sangat disayangkan. Takutnya apa, Bu? Biasanya futur. Nah, futur itu apa? Itu apa? Ada yang tahu? Bosan. Futur itu apa? Bisa. Merasa bosan. Ya karena pelajarannya itu aja. Sudah pernah dipelajari. Makanya kalau emang belum paham itu urusan kita sama Allah. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah untuk dipahamkan dan ilmunya menjadi bermanfaat. Baik. Sekarang ke film madin. Itu adalah kata kerja apa, Bu? Yang sudah. Kerja yang lalu, yang lampau. Naam, yang lampau. Jadi gak ada waktu yang lain ya. Di sini film madin hanya yang telah dilakukan. Nanti dibahas di sini ya. Intaha wa madha. Jadi suatu kata kerja yang dikerjakan masa lampau atau yang telah dikerjakan. Ya, beda sama bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris past tense aja banyak ya. Ada yang sudah diselesaikan, ada yang past tense tapi continuous, Berlangsung. ada yang perfect past tense, perfect, udah perfect past lagi. Aduh, ribet ya. Nah, tapi kalau kata kerja madi di bahasa Arab, ya udah, yang penting masa lampau sudah dikerjakan, gitu ya. Ya. Kemudian kita nanti dari segi zaman aja dulu ya kita bahas ya. Kalau masalah bentuk hurufnya nanti aja. Fi'il mudhari'un. Apakah itu zamannya? Sekarang sama yang akan datang.
Nah, sebenarnya ada 3 ya yang pernah kita pelajari. Ada yang sekarang, ada yang akan datang seperti yang disebutkan wanita tadi, dan satu lagi apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Nah, Oh iya. ada kebiasaan. Jadi semua yang waktu itu harus memakai kata kerja atau menggunakan kata kerja mudhari. Selanjutnya, yang terakhir ini akan dipelajari di semester ini juga dan di pelajaran ini juga, yaitu pelajaran ke-14, karena di pelajaran 15 nanti kita beda kata kerja lagi. Gitu Bu ya. Fil amr ini zamannya pasti apa Bu? Zamannya pasti apa? Sekarang. Oh, Mustaqbal. Apa artinya mustaqbal? Apa, Ustaz? Nah, mustaqbal. 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 Jadi kalau di sini fil madin, kalau istilah bahasa Arabnya ada hadir, waktu yang hadir, ada mustaqbal, ada satu lagi apa? Kebiasaan adah ya. Nah, tapi kalau fil amr itu sudah dipastikan zamannya apa Bu? Mustaqbal. Baik. Kalau kebiasaan apa tadi, Ustaz? Kebiasaan adah. Ada. Nah, kalau dalam bahasa kita fil amr itu diartikan apa? Perintah. Kata perintah. Jadi misalkan kita nggak mungkin memerintahkan sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi, nggak mungkin kan Bu? Misalkan kita lagi makan, disuruh makan, kul. Kita lagi minum, disuruh minum, isyrab. Nah, nggak mungkin kan? Nah, pasti dia belum melakukan sesuatu sehingga dia diminta untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Makanya zamannya menjadi apa, Bu? Mustaqbal. Mus. Kok zamannya Mustaqbal. khobar? Zamannya Mustaqbal. mustaqbal. Gitu ya. Mustaqbal. Yang akan yang Ya akan kan? datang. Walaupun ulama ada yang mengatakan ada yang hadir, tapi untuk pelajaran ini di Durusul Lugha ini belum menemukan yang zamannya hadir atau sekarang sedang. Tapi semua yang kita pelajari di fil amar itu zamannya apa Bu? Mustaqbal. Mustaqbal. Apa artinya mustaqbal? Yang Yang akan akan datang. datang. Naam, yang akan datang. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya atau cara penggunaan dari kata kerja madi. Kata kerja madi ini disebut juga kata dasar dari seluruh bahasa Arab. Gitu Bu ya. Jadi fil madi ini adalah apa Bu? Kata dasar dari bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kata dasar yang tidak mempunyai imbuhan me atau an di akhiran an gitu kan? Ya. Iya nggak Bu? Misalkan memakai kata dasarnya pakai gitu ya. Ya. Kemudian kalau belajar kata dasarnya apa Bu? Nggak ada ya. Memang Enggak belajar ada. sudah jadi kata dasar ya. Mengajar Ajar. kata Ajar. dasarnya ajar ya. Iya. Ajar. Nah, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kata dasarnya tidak ada imbuhan me dan akhiran apa gitu kan. Nah, tapi kalau kata bahasa Arab itu kata dasar itu biasanya terjadi di kata kerja madi. Bisa dipahami di sini? Allah. Iya. Baik. Misalkan yakhruju. Wah, ini kan ada tambahan huruf. Kata dasarnya adalah apa, Bu? Khoroja. Gitu ya. Nah, jadi biasanya yang kita pelajari
Fi'lun madin itu makanya terdiri dari 3 apa, Bu? 3 huruf. Selama yang kita pelajari ya, ada khoroja, dakhola, apa lagi? Hadoro, alima, nazala, so'ida. Apa lagi, Bu? Coba sebutkan kata dasar yang di semester 3 lalu. Nah, nazara, ayo sebutkan apa lagi, Bu? Daha, Dahaba. dahabah. Terus apa lagi? Minum, minum. Eh, Tari. Syari, syariba. Tarifa. Kalau makan apa, Bu? Eh, Akala. Kala. Mengambil apa? Mengambil akhoda. Ya, Oda. mengambil akhoda. Apa lagi ya? Duduk, duduk. Apa duduk? Jalasa. 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 Terus berdiri, berdiri. Yang kita pelajari apa? Wako. Ya. Wako apa ya? Apa? Oh, Lupa. Wakofa. Gitu ya. 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 Jadi itu adalah kata dasar dari seluruh bahasa Arab. Baik, faham tuh macamnya? Ya. Jadi ciri-cirinya mempunyai dia adalah pusat kata dari bahasa Arab, kata dasar. Kemudian selanjutnya, pasti domirnya huwa, Bu ya. Jadi fi'il madhi itu yang menjadi kata dasar yang berdomir apa, Bu? Domirnya huwa, gabungan dengan domir huwa. Kemudian kalau fi'il mudhari gimana ciri-cirinya? Ada yang tahu? Bu Anita pasti tahu karena ada huruf Anita. Oh iya. Apa, Bu? Hamzah Hamzah. pasti diawali Oh. ya. Jadi semua kata mudhari, kata kecil mudhari diawali dengan Hamzah. Nun. harful mudharaah yaitu Anita, yaitu apa? Hamzah, Hamzah. nun, Nun. terus apa, Bu? Ya dan Ya sama tak tak. ya. Mana ada selain 4 huruf ini? Nggak mungkin diawali dengan dal. Nggak mungkin diawali dengan jim. Ya kan? Pasti diawali dengan 4 huruf ini ya. Salah satunya, Bu ya. Nggak mungkin gabungan, Bu. Salah satu huruf ini. Ada hamzah, ada ya, ada nun, Tak. ada tak. Atau hamzah, nun, ya, tak. Kalau dibaca, Ya. dijadikan kata menjadi Anita Anita. biar lebih mudah dihafalkan. Saya dipahami di sini? Bu Nurila gimana, Bu? Bisa Oh, dipahami, Bu Nurila? ya Allah, Pak Ustadz, saya ikutin terus. Misalkan apa? Biar lebih paham lagi dikasih contoh, Bu ya. Misalkan apa? Yakhruju itu kan diawali ya. Atau kalau Ya. nahnu menjadi nahruju diawali dengan apa, Bu? Nun. Nun. Ada nggak diawali dengan dal? Nggak ada. Ada nggak yang diawali dengan jim atau diawali dengan mim? Nggak ada. Pasti diawali di antara 4 huruf ini. Kalau ana itu bisa menjadi apa? Ruju. Ya. Oh, Kalau ana itu ruju diawali dengan Hamzah. hamzah. Kalau diawali dengan tak gimana? Kalau domainnya anta. Pokoknya mukhotob biasanya pakai tak ya. Atau hiya. Domainnya hiya. Ya. Ada Adhabu. takhruju. Takhruju na tadhabu. Nah, seperti itu. Bu Nila pernah menghafal perubahan ini enggak?
fi'il madhi semuanya. Misalkan dari kata dahaba. Dahaba, Ya, dahaba, dahabu, dahabas, dahabata, dahabna. Dahabta, ya, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu, dahabna. Udah ya? sudah. Ya. Tapi lupa. Lupa. Gak apa-apa, dihafalkan kembali untuk fi'il madhi. Nah, sekarang mungkin untuk Bu Nurila khusus ya. Nah, silakan dihafal yang fi'lun mudhari'un. Nah, karena kemarin Bu Nuril belum pernah ini ya menghafal ya di semester 3. Oh, nggak apa-apa kalau udah pernah menghafal berarti Masih ngulang ulang kembali. lagi. Yang Coba dari yadhabu ya, kata yadhabu karena sering terjadi, sering ada contoh di kata yadhabu. Misalkan apa? Nah, nanti silakan disimak rekamannya di ini Bu ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, yadhabani, Yadhab. yadhabna. ya, sama. Kemudian berarti Tadhab. yang huma perempuan tetap tadhabani ya. Nah, Ya, jadi domir huma yang perempuan tetap pakai tak ya, tadhabani. Coba saya ulangi ya. Yadhabu, yadhabani, Yadhab. yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Terus tadhabu, tadhabani, tadhabna. Tadhabuna apa? Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Kemudian tadhabina, tadhabani, tadhabna. Kemudian Yadhab. domir mutakalimnya adhabu, nadhabu. nah, ya. PR saya Pak Ustadz. 6. Nah, silakan dihafal. Tinggal menirukan sendiri. Saya ulangi, Bu ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Kemudian tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Nah, sabu. Nah, nanti di buku semester awal-awal semester ini ada kan Bu Anita? Pelajaran Ada pertama kok nggak salah. pelajaran 11. 11 maksud saya. Ya, pelajaran 11. Yaitu silakan dibaca lagi, dihafalkan. Kemudian, ciri-ciri fi'il amr. Apakah itu kemarin kita sudah terakhir ya, pertemuan terakhir, maksudnya di akhir pertemuan kemarin, itu kita membahas pembentukan dari fi'il amr. Yang mana kebanyakan fi'il amr itu diambil dari apa? Bukan kebanyakan. Fi'il amr itu proses utamanya paling pertama itu diambil dari kata kerja madi atau mudhari, Bu. Proses utamanya. Ada yang tahu? Mudhari. Nah, sahih. Jadi proses utamanya diambil dari fi'il mudhari yang mana harful apa? Mudhari'anya diganti hamzah jika faul fi'li itu adalah sukun. Gitu ya. Jika faul fi'linya apa, Bu? Suku. Sukun atau awal kata tersebut adalah sukun, maka harus ditambahkan hamzatul wasl. Hamzah. Jadi kalau kita simpulkan fil amr itu banyak ya, bukan semuanya. Banyak yang diawali dengan apa? Hamzatul wasl. Jadi saya katakan banyak, bukan semuanya Bu ya. Karena ada sebagian kata kerja yang diawali dengan berharokat, huruf yang berharokat. Sehingga tidak perlu lagi yang namanya hamzatul wasl. Seperti apa? Akhoda ya'khudhu. Itu kalau secara pengucapkan, itu itu susah pengucapan, maka fa'ul fi'linya harus hilang. Nah, jadi akhoda ya'khudhu itu menjadi khudh. Ya, karena hamzahnya faul fi'linya. Jadi faul fi'linya di huruf hamzah Bu ya.
Nah, karena dia hilang, maka diawali dengan huruf dhammah. Dom. Nah, kalau diawali dengan huruf dhammah, berarti tidak perlu lagi yang namanya hamzatul wasl. Gitu ya. Makanya akhadha ya'khudhu fi'il amarnya apa, Bu? Khudh. Hud. Ya. Dan misalkan akala ya'kulu. Nah, seperti makan ya, makan. Kalau akhadha ya'kulu kan mengambil. Akala ya'kulu menjadi apa, Bu? Ah, jadi hamzanya hilang menjadi apa? Ya'kulu menjadi apa? Apa, Bu? Kalau Kita hilangkan hamzah, tinggal sisa dua huruf terakhir. Apakah itu? Akhoda ya'khudu kan khud. Berarti akala ya'kulu apa, Bu? Iya. kalah. Apa? Kul. Iya. Gitu aja, Oke. Bu, ya. Jadi Oh, secara polanya hampir sama kan, Bu? Nah, memang sama, polanya sama, cuman hurufnya aja diganti aja kan. Jadi akhoda ya'khudu khud. Berarti kalau akala ya'kulu apa tadi filamernya? full. Betul. Kul. Apakah ada hamzatul wasl di situ? Gak ada. Tidak ada karena kedua kata kerja ini menghilangkan apa? Faul fi'li sehingga huruf pertamanya di sini adalah huruf yang berharokat sehingga tidak perlu ditambahkan apa, Bu? Hamzatul wasli. Atau biasanya dikatakan dalam bab ini namanya apa, Bu? Hamzatul amri. Amr. Gitu ya. Nah, karena hamzah yang digunakan pada fi'lul amri. Amri. Ciri-ciri yang kedua adalah fi'l amr ini berlaku tidak semua domir. Hanya berlaku domir apa saja, Bu? Intinya domir apa? Khotob. Mukhotob. Karena kita tidak mungkin memerintah kepada orang yang tidak ada. Domir goib. Nggak mungkin ya. Ya. Nggak mungkin kita memerintah orang yang nggak ada. Atau kita memerintah sendiri gimana? Hud. Ada nggak, Bu, yang memerintah sendiri? Mutakalim. Nggak mungkin kan? Jadi kalau kita simpulkan fil amr itu hanya berlaku untuk domir mukhotob. Khotob. Sebenarnya domir mukhotob itu ada berapa, Bu? 6. Enam. Jadi anta antuma antum, anti antuma antunna. Tapi yang kita pelajari di sini domirnya hanya 4. Anta antum sama apa, Bu? Anti Nanti dan Antuna. antun. Nah, jadi tidak ada yang namanya domir musannan, ya, nggak ada yang namanya domir musannan. Karena nanti dibahas di akhir bab atau di lain waktu, insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Gimana, Bu Nurillah? Cukup jelas nggak? Apa kecepatan penjelasan saya? Enggak, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hmm. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, kita masuk ke cara pembentukan aja ya. Kita belum sampai ke cara pembentukan. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini udah kita bahas ya perbedaan fi'il amar, fi'il madi, dan fi'il mudhari. Ini contoh dari fi'il amar. Kita belum yang terakhir ya, Hamzatul Amar ya. Kita belum bahas tentang Hamzatul Amar. Baik. Jadi kita malam ini hanya merujuk nggak apa-apa, Bu, ya, Bu Wanita. Ya. Jadi kita lanjutkan kaidah yang paling terakhir di pelajaran ini, yaitu Hamzatul Amr as-Sulasi. Apa artinya, Bu? Silakan dirokati dulu ya. Hamzatul Amri as-Sulasi.
Um, Jadi hamzah untuk kata kerja amar yang mana terdiri apa Bu? 3 huruf. Maksudnya 3 huruf ini bukan diambil dari fi'il amar Bu ya. Kalau fi'il amar memang biasanya ada tambahan hamzatul amar sehingga kalau kita hitung menjadi 4 huruf. Berarti apa dong? Berarti sulasi di sini ketika kita kembalikan ke kata dasar. Yaitu apa Bu? Kata dasar tadi yang saya sudah jelaskan, yang kita jelaskan tadi. Kata dasarnya fi'il apa? Mudhari atau mati? Tadi. Mudhari. Nah, kok mudhari? Maksudnya gimana? Mati ya. Nah, jadi kata dasarnya itu adalah kata kerja madin yang terdiri dari 3 huruf. Seperti apa? Kataba, darosa, dakhola, khoroja. Jadi di sini kata kerja madin semuanya terdiri dari apa Bu? 3 huruf. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Kalau Walaupun nanti akan menemukan kata kerja yang terdiri dari lebih dari 3 huruf. Nah, tapi kita fokuskan kata kerja yang kita pelajari seluruhnya adalah terdiri berapa huruf, Bu? 3 huruf. 3 huruf. Nah, sehingga kaidah ini berlaku semua kata kerja yang kita pelajari. Gitu, Bu ya. Nah, jadi dia akan ditambahkan hamzatul amar. Ada pengecualian tadi, 2 kata kerja tadi. Seperti akala dan apa, Bu? Yang tidak ada hamzatul wasalnya. Akala dan apa tadi? apalah Ako, ya. akoza. Koza. Nah, akala dan ahoga. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Akala dan ahoga. Jadi akala dan akhoda itu tidak perlu ditambahkan hamzatul amar karena memang faul fi'linya dihilangkan karena bertabrakan istilahnya hamzatul wasl ketemu hamzah biasa, hamzatul qat'i. Jadi hamzatul wasl lawan katanya apa Bu? Hamzatul qat'i. Itu kalau tabrakan ya udah lebih baik dihilangkan semuanya karena pengucapannya susah atau sulit sehingga diawali dengan huruf setelah hamzah yaitu kho atau kaf. Nah, kalau diawali dengan kho atau kaf itu kan tidak sukun lagi kan harokatnya. Nah, maka dari itu tidak perlu ditambahkan hamzah lah lagi. Baik. Jadi dihilangkan saja. Jadi hanya dihilangkan saja semua hamzahnya. Jadi tabrakan. Jadi mungkin meninggal semua Bu ya. Meninggal semua. Enggak. Jadi 2 hamzah itu memang harus dihilangkan karena apa Bu? Menyulitkan dalam pengucapan. Aslinya ukut. Nah, itu gimana tuh? Ukul. Susah kalau kita ucapkan. Jadi lebih baik dihilangkan semuanya sah saja menjadi khut dan kul. Lebih mudah mana, Bu? Ukut atau khut? Menurut Ibu? Lebih mudah mana? Khut. Lebih mudah khut ya. Nah, daripada ukut. Nah, susah pengucapannya. Nah, di sini silakan diharokati hamzatul amri ats-tsulasi itu sama dengan hamzatul wasli ya. Maksudnya adalah hamzatul wasli. Fala yuktabu fawqaha wa la tahtaha alamatul hamzah. Alamata ya. Fala yaktubu fawqaha wa la tahtaha alamatul hamzati. Fala yaktubu fawqaha wala tahtaha alamatal hamzati. Maksudnya adalah ada setengah ain. Jadi hamzah itu tandanya adalah apa Bu? Setengah ain. Jadi tidak perlu ditambahkan kepala ain tersebut. Ya, cukup ya kita samakan ya secara bentuk memang sama dengan alif walaupun istilahnya berbeda. Gitu Bu ya.
Nah, jadi kita bentuknya itu sama dengan alif tanpa perlu ada tambahan kepala ain seperti itu. Sudah diharokati Ibu? Hamzatul amri tsulatsi, hamzatul wasli. Fala Hamzah. yuktabu fauqaha atau fala yaktubu ya. Fala yaktubu fauqaha wala Wala. tahtaha hamzatal wala tahtaha alamatal hamzati. Barakallahu. Sudah Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Hamzah. Jadi hamzatul amr itu sama dengan hamzatul wasli sehingga tidak boleh ditulis kepala ain di atasnya maupun di bawahnya alif. Maksudnya gitu Bu ya? Di bawahnya alif. Jadi memang ciri-ciri hamzatul wasl itu memang tidak ada tanda hamzah manapun. Mau di atas mau di bawah tidak ada tanda hamzahnya. Paham tuh Manjemen? Tidak perlu ditulis ya Pak. Jadi tidak perlu ditulis kepala hamzah kayak gini Bu ya. Nah, jadi mau Hamzah. ditulis di atasnya alif atau di bawah alif itu tidak perlu ya. Jadi cukup alif gini aja ya. Bentuknya sama dengan alif. Secara bentuknya sama Bu ya. Walaupun istilahnya beda. Terus taqra'u maksuratan idza kana ainal fi'li fil mudhari maftuhan. Idza kana ainul fi'li fil mudhari maftuhan au maksuran. Silakan diharakati. Taqra'u maksuratan Maksurotan. idza kana ainul fi'li Kana ainul. Ini. fil mudhari maftuhan au maksuran. Fil mudhara'i. Fil mudhari maftuhan au maksuran. Tuhan. Au maksuron. Au maksuran. Jadi kamu membaca kasroh jika ainul fi'linya ini di dalam kata kerja mudhari itu fathah atau kasroh. Nah, ini seperti yang kita jelaskan kemarin, Bu ya. Jadi setelah sukun, jadi faul fi'linya ini adalah setelah huruf sukun ya. Berarti antara ha, Kamu membaca kasroh apabila apabila, nah ini nggak bisa diterjemahkan, Bu. Ainul fi'l ini maksudnya adalah kata huruf yang di posisi ain. Nah, ini kemarin Bu Nurila nggak masuk, kita jelaskan lagi aja ya. Jadi misalkan ini kan tadhabu ini kata dasarnya apa, Bu? Kita dah tanya. Dahaba ya. Nah, dahaba, kita tulis dahaba. Kata dahaba itu terdiri dari fa, ain, lam. Ya. Jadi polanya pasti ada fa, ada yang di posisi fa, ada yang di posisi ain, dan posisi lam. Berarti kalau kita simpulkan dal itu posisinya apa, Bu? Fa atau ain atau lam? Antara tiga ini. Huruf pertama pasti adalah apa? Fa. Ain. Fa oke. ya. Kok ain? Ya Huruf Pak. pertama di dalam kata kerja mudhari, madi, afan, itu pasti fa. Yang Ya. kedua, Hmm. berarti apa, Bu? Posisi Ain. ain. Yang terakhir, berarti posisi apa, Bu? Lam. Lam. Gitu ya. Nah, maka kalau kita jadikan fi'il mudhari, mau dia yadhabu, tadhabu, mau ini yang karena dal ini adalah faul fi'li, berarti ketika menjadi mudhari juga pasti sama. Dalnya itu menjadi posisi faul fi'li, Lam. dan haknya apa, Bu? Ain. Sebagai apa? Ainul fi'li walaupun ada harful mudharaah. Jadi harful mudharaah tidak dihitung fa, ya. Harful mudharaah ya harful mudharaah itu sendiri, tidak ada polanya sama sekali. Jadi zalnya walaupun di huruf kedua ketika jadi fi'il mudhari itu apa? Menjadi faul fi'li lagi. Jadi seterusnya akan menjadi faul
fi'li dalnya Fa. di sini ya. Jadi secara urutan berarti kalau di fi'il mudhari fa'ul fi'linya itu huruf kedua, ainul fi'li huruf ketiga, dan lamul fi'li huruf keempat. Gimana Bu Nurila? Coba diikutin, Pak. Mm-mm. Jadi tetap haknya ainul fi'li berarti ketika fi'il mudhari juga haknya ainul fi'li juga. Jadi tidak berpatokan dengan urutan huruf. Jadi berpatokan dengan kata dasarnya itu apa. Kalau kata dasarnya faul fi'linya huruf dal, berarti ketika jadi mudhari faul fi'linya pasti ya juga dal. Misalkan dari kata qara'a misalkan. Apa artinya qara'a, Bu? Qoro'ah Baca. 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 Membaca. Nah, berarti mana posisi ain, huruf apa yang posisi ain? Ra. Ra. Sahih. Ini ain ya. Berarti ketika menjadi fi'il mudhari kan menjadi yaqra'u, Bu ya. Nah, posisi ain di huruf apa lagi, Bu? Ra. Nggak berubah kan, Pak? Nggak berubah, yaitu di huruf Ra. apa? Ro. Ra. Di huruf ra, ya. Walaupun sudah bergeser urutannya, tapi tetap ainul fi'linya tetap di huruf apa, Bu? Huruf Ra. ra. Bisa Ya. dipahami di sini? Salah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bu? Belum, Pak Ustaz. Nggak ada ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oh, udah nggak kerasa, udah jam 9 aja, Bu ya. Baik. Jadi, itu yang dimaksud ainul fi'li, Bu ya. Yang mana huruf yang berposisi sebagai ain. Yang dimaksud contoh di sini adalah huruf H. Gitu ya. Kalau tadhabu berarti di huruf H. Ini Nah, ainul fi'li. Nah, sehingga di sini kalau dia fathah, maka dia dibaca I. Hamzatul waslnya. Gitu, Bu ya. Hmm. Karena ada hamzatul wasl yang dibaca U. Nanti kita lihat. Tajlisu berarti di sini mana ainul fi'linya, Bu? Ada yang tahu? eh, eh, Ainul jalasan. fi'li. Berarti kalau di Lam. fi'il mudhari urutan ketiga, mana huruf ketiganya mana? Kalau fi'il Lam. mudhari itu urutan ketiga, kalau di fi'il madhi urutan kedua. Di lam. Mana, Bu? Nah, ahsan. Jadi di sini ainul fi'linya kasrah. Sehingga ketika dibaca hamzatul wasl itu masih i ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ainul fi'linya fathah atau kasrah, berarti hamzatul waslnya tetap dibaca i. Mas. Gitu ya. Ijlis, idhab. Fahim tuh jami'an? Fahim tuh mah? Oh, gitu. Ya. Oke. Mm-mm. Nanti kalau di Al-Quran itu banyak yang Banyak. seperti ini, Bu ya. Ada di awal ayat atau di setelah wakof. Nah, jadi Ya. dibaca ibtidak ya. Itu hamzahnya harus sesuai dengan ainul fi'linya. Kalau Hmm. ainul fi'linya adalah fathah atau kasrah, maka dibaca i. Ya, hamzatul waslnya. Nah, sedangkan, nah ini setelahnya. Kalau ainul fi'linya domah gimana? Nah, ini jawabannya. Baca doma juga. Kalau ainul fi'linya domah berarti dibaca u, Doma. gitu ya. Dibaca domah hamzatul waslnya. Jadi takro umat mumatan, silakan diharokati. Tak. Takro umat mumatan idza kana. Takro. Mat. Takro umat mumatan idza kana ainul fi'li fil mudhari'i. Idza kana ainul fi'li fil mudhari'i Mudari. madmuman. Mad. Muman. Naam, madmuman.
Madmuman. Sampai sini ada pertanyaan? Artinya. Jadi di sini kamu takra'u membaca dhammah jika ini masih berkaitan dengan hamzatul amri atau hamzatul wasl, Bu ya. Kamu membaca dhammah jika anul fi'linya ini di dalam fi'il mudhari itu dhammah madmuman. Madmuman itu apa? Berharokat dhammah. Jadi di sini taktubu ainul fi'linya mana, Bu? Taktubu Taktubu. ain tak. Huruf Tak. tak, sahih. Ya. Huruf tak ini harokatnya apa? Dommah. Roma. Dhammah. Maka hamzatul wasalnya di sini harus dibaca Dhammah. Roma. dhammah. Gitu aja, Pak ya. Menjadi uktubu. Berarti kalau ya hulu, maksudnya tadak hulu berarti menjadi apa, Bu? Ada hulu tada Uda. udhul. Tadak hulu menjadi apa? Udhul. Udhul. Sahih, tadak hulu menjadi udhul. Nah, berarti kalau takhruju menjadi apa, Bu? Takruju Takhruju menjadi Uktul. uh ukhruj. ukhruj. Kok beda? Ukhruj. Ukhruj. Naam, ahsantum jami'an. Wa barakallahu fikum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut hiwar di hari Jumat ya. Bu Nurila belum bisa hadir, tapi bisa menyimak rekaman ya, Bu Nurila. Insyaallah. Kalau Jumat sore. Kalau dikasih kesempatan untuk lanjut. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ya, jangan lupa Ustaz. PR-nya apa, Bu? Ya, Ya, silakan. hafalan saya ke hari Jumat besok saya tidak bisa join, jadi bisa saya rekam, boleh? Boleh. Jadi, setiap pelajaran ada rekamannya, Bu, insya Allah. Ya. Setiap Enggak, ini. pelajaran KBM itu ada rekamannya, insya Allah. Oh, oke. Yang ini yang Tugas. PR-nya saya yang khusus tadi hafalan saya akan Oh, rekam, 6. boleh? 6 boleh. Oke, Emang insya Allah. PR-nya harus direkam, Bu. Jadi rekaman voice note nanti disilakan di-share pribadi aja, jalur pribadi. Nah. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik, gitu aja, Bu ya. Oh ya, PR-nya ini sekalian, Bu ya, Bu Nurila. Mungkin pernah sekali dua kali, yaitu untuk yang lain juga ini PR umum, yaitu menghafal kosakata pelajaran 14. Ya, seperti Baik, biasa, Ustaz. kosakata 14, Arab Indo gitu aja. Gitu, Bu ya. Ya, Bisa Baik. dipahami di sini? Ya, insya Ustaz. Allah. Baik, dikumpulkan kalau bisa sebelum hari Jumat, berarti kalau nggak Rabu, Kamis. Ini udah hari Rabu ya. Berarti besok, Besok. kalau bisa Enggak besok. Iya. Ya, semampunya. Yang penting dikumpulkan saja. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nafatin barsana bilhamdulillati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an